Bait al-masjid wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya wa min maqsudina dan nasi wa maksidi min qasati wa. Ada lagi bacaan yang ketiga menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu akbar. Subhanallah bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala Allah. Subhanallah Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Imam Malik enggak ada bacaan iftitah. Jadi 4. Nah, 3 Imam Mazhab itu masing-masing ada bacaan iftitah. Kalau Imam Syafi'i Allah wajhatu wajhiya lillahi faqad samawati wal ardh. Ini yang ketiga ayatnya masuk bacaan. Yang keempat membaca ta'awudz. Begitu kita baca iftitah, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati. Sebab firman Allah Al-Quran, fa idza qara'ta al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka memohon perlindungan dari Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena itu ketika dalam surat disunahkan kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'awudz ini kalau Imam Syafi'i cukup dibaca di rakaat pertama. Begitu bacaan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru masuk rukun membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk rukun. Karena itu kalau orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah kalau baca nggak sah sholatnya. Termasuk kita pun kalau sholat munfarid sendiri sholat harus baca surah Al-Fatihah. Minimal kedengaran dengan kita sendiri. Dan nggak boleh dimasukin ke dalam hati baca surah Al-Fatihah karena itu termasuk rukun qauliyah. Rukun qauliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harus dibaca. Kalau kita munfarid, kalau kita berjamaah cukup dengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkan, maka terus lagi. Jadi mendengarkan bacaan dengan wa ansitu. Jadi kalau seandainya dalam sholat Al-Fatihah itu rukun dan enggak boleh kita baca dalam hati. Allahu Akbar. Baca doa kita enggak sah. Menurut Imam Syafi'i, apabila Al-Fatihah dibaca dalam hati, maka enggak sah salat. Jadi bukan termasuk rukun qauliyah, tapi rukun qauliyah yang harus diucapkan. Sekalipun kita baca ihdinas siratal mustaqim, jangan kita masukin ihdinas siratal mustaqim dalam hati, jangan. Udah batuk-batuk aja dulu. Batuk aja dulu. Baru ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan masukin dalam hati. Jadi memang harus baca karena termasuk rukun qauliyah. Kemudian selanjutnya yang kelima, mengangkat tangan ketika mau ruku. Jadi ngangkat tangannya ini sunnah hayat. Allah. Kalau takbirnya takbir intikal. Takbir intikal beda dengan takbir ihram. Kalau takbir ihram itu takbir yang pertama. Ada lagi takbir intikal. Kalimat Allahu Akbar setiap berubah gerakan sholat. Tapi angkat tangannya menjadi sunnah. Cukup sejajar dengan dada. Allahu Akbar. Mengangkat tangan termasuk sunnah. Kemudian bangun dari ruku. Disunahkan untuk mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan bangun dari ruku. Disunahkan. Kemudian tangan kita turun kembali. Sebagaimana riwayat Imam Muslim melepaskan. Ada juga yang begitu sami Allahu liman hamidah meletakkan tangan kembali. Ada. Dan itu pun sahih keterangannya. Kalau meletakkan tangan kembali setelah bangun dari sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan heran kalau seandainya ada jamaah kita sami Allahu
sebatas dengan dada. Kemudian selanjutnya yang termasuk hayat mengucap kalimat sami Allahu liman hamidah. Sambil bangun itu sami Allahu liman hamidah. Kalau kita berjamaah maka cukup bagi makmum Rabbana walakal hamd. Bagi makmum cukup Rabbana walakal hamd. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah itu termasuk hayat bacaan. Termasuk mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya hayat yaitu duduk iftiros. Duduk antara dua sujud. Duduk iftiros atau duduk di rakaat kedua, baik itu di sholat maghrib, sholat isya, rakaat kedua sholat zuhur dan rakaat kedua sholat asar. Duduk iftiros adalah duduk menduduki telapak kaki kiri kita, sementara jari kaki kanan tetap berdiri tegak. Jadi duduk adalah telapak kaki kiri, sementara jari-jari kaki kanan tetap berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Ini termasuk hayat di dalam sholat. Kemudian selanjutnya hayat yang ketujuh, ada bacaan ketika ruku dan ada bacaan ketika sujud. Ketika turun ayat dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal adzim, fasabbih bismi rabbikal adzim. Kata Rasulullah, ij'alu fi ruku'i, jadikan bacaan itu dalam ruku. Subhana rabbiyal azim dalam surah Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Kata Rasul, jadikan itu baca dalam ruku. Jadi membaca subhana rabbiyal azim itu termasuk sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dengan 3 kali bacaan. Ada tambahan wa bihamdihi para ulama, maksud Imam Syafi'i, wa bihamdihi tambahan. Tapi kalau dari ayat Quran dan Rasul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika sujud turun surat Al-A'la ayat pertama. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan Tuhan yang Maha Tinggi. Kata Rasulullah SAW dari Sunan Abu Dawud, ij'alhu fi sujudi, jadikan itu bacaan sujud. Jadi di surah Al-A'la ayat pertama, sabbih isma rabbikal a'la itu menjadi rujukan bacaan kita dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, wa bihamdihi tambahan. Jadi ulang. Kalau kita baca subhana rabbiyal a'la cukup, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi bacaan itu menurut ketentuan dari Al-Quran. Rasulullah yang membimbing dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya mengeraskan bacaan pada tempatnya. Membaca surah Al-Fatihah pada sholat maghrib rakaat pertama kedua mengeraskan bacaan. Kemudian sholat isya rakaat pertama kedua mengeraskan bacaan. Termasuk juga mengeraskan bacaan pada sholat subuh. Tapi untuk sholat zuhur dan sholat asar melunakkannya. Jadi nggak terdengar di sir dengan baca sir. Jadi nggak dibaca jahat untuk sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian selanjutnya yang ke-9, membaca surah yang lain di rakaat
pertama dan kedua, baik sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar, membaca surah. Cuma kalau untuk sholat zuhur dan sholat asar kita membacanya sir, melunakkan bacaannya, tidak mengeraskan bacaan, baik makmum maupun imam. Jadi sunnah membaca surah yang kedua setelah surah Al-Fatihah. Baik kita sholat berjamaah maupun kita sholat sendiri. Sholat sendiri tetap membaca surah yang lain setelah kita baca surah Al-Fatihah. Itu termasuk sunnah yang harus dibaca. Jadi kalau kita ingin itibak pada Rasul, kita baca surah. Kalau untuk rakaat ketiga keempat, baik sholat isya, sholat zuhur dan sholat asar, cukup Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, ayat berikutnya, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk adalah memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan, sementara kaki kanan jadi tetap berdiri tegak. Jadi masukkan kaki kiri ke dalam kaki kanan, jadi masukin. Sementara posisi bokong kita jatuh ke atas tempat duduk termasuk. Sementara jari kita berdiri tegak menghadap duduk tawarruk. Itu termasuk kalimat duduk tawarruk. Ada lagi nanti kita temukan duduk itilaf. Itilaf itu mohon seperti ini. Jadi kalau nanti ada orang sholat, panggil imam lain. Baik dia duduk tasawuf awal maupun tasawuf akhir, ada begini sampai selesai. Ternyata di dalam Mazhabul Arba'ah itu. Kemudian selanjutnya yang ke-12, meletakkan kedua tangan kita di atas kedua paha, termasuk hayat. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, sementara jari-jari yang tangan kiri sedikit meregang, sementara jari yang kanan sedikit mengepal, sementara telunjuk jari sedikit memberi isyarat ketika nanti membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka diangkat sedikit. Menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi tetap seperti biasa, baik tangan kanan maupun tangan kiri, cuma kemudian direndahkan. Kalau Imam Syafi'i begitu sudah masuk duduk tasawuf awal atau tahiyat akhir, kedua tangan seperti mengepal, sementara turun telunjuk sudah dikeluarkan, tidak diangkat sebelum kalimat illallah. Begitu asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Tidak terlalu naik ke atas, telunjuknya itu tetap ke arah sujud. Telunjuknya. Ada yang mengatakan masih betul. Menurut Imam Syafi'i masih rapat. Ada yang digerak-gerakan sujudnya itu, telunjuknya itu digerak-gerakan. Bagaimana Ustaz? Ada keterangannya, sahih hadisnya. Ada. Waktu saya dulu ngaji dengan imam besar Masjid Istiqlal, Ki Haji Al-Mustafa Yaqub, ini ahli hadis. Al-Mafrullah Ki Haji Al-Mustafa Yaqub, salah satu ahli hadis di Indonesia. Beliau menjelaskan Rasulullah ketika usia 60 tahun itu menggerakkan tangannya. Sampai suatu ketika Syiah Aisyah bertanya, ada keterangannya. Jadi pada Rasul bukan menggerakkan dengan sendirinya, bukan digerakkan sendiri. Karena Rasul dari mulai 50-60 itu tidak menggerakkan, nggak menggerakkan. Tapi kemudian saya seperti melihat tadi Aisyah Rasul seperti melihat gerakan tangan Rasul itu bergerak. Jadi kalau menurut Kiai Mustafa itu karena Rasulullah begitu sangat ingin rindu berjumpa dengan Allah, beliau menangis sehingga getaran tubuhnya itu sampai menggerakkan tangannya.
sampai menggerakkan tangannya. Begitu keterangan. Kiai Haji Ali Mustafa Al-Habib sampai menjelaskan seperti ini. Jadi bukan sengaja digerakin. Sekali benar keterangan setiap kalimat Allah itu diangkat. Kalau kita baca at-tahiyatul itu begitu udah, kalau menurut Imam Hambali menjelaskan at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatun lillah ya. Thayyibatun lillah. Setiap kalimat Allah itu digerakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setiap kalimat ada Allahnya itu digerakin. Begitu. Cuma nggak digerakin apa namanya? Nggak digerakin terus-terusan gitu. Jadi, tapi kalau Rasulullah karena memang getaran hati yang begitu sangat luar biasa sampai menangis kata-kata Rasulullah, sampai bergetar tangan-tangan. Kita pun pasti sama Pak. Kalau kita nih, habis sampai gitu, itu lucu masih bergetar. Kalau udah usia 60 barangkali, satu orang akan bergetar tangan kita. Ketika kita lucu dalam sholat. Jadi bukan digetarin dengan sengaja, bukan. Nah, Syekh Haji Mustafa yang begitu sampai menjelaskan. Jadi termasuk hayat menaruh kedua tangan di atas kedua paha. Yang tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan. Jadi nggak boleh disiap begini. Nggak boleh. Termasuk ketika ruku, memegang kedua lutut. Jadi jangan sedikit sampai, Ustaz saya nggak pegang lutut juga bisa katakan. Oh, begitu aturannya harus memegang lutut, kedua lutut harus pegang. Dan tetap lutut yang dipegang. Jadi bukan kaki bagian betis, bukan, dan bukan bagian paha, tapi bagian lutut, seperti mencengkram gitu. Di dalam kita Kaifatus Shalah yang dikarang oleh Kiai Haji Masrur itu luar biasa. Sedikit mencengkram bagian lutut kita, sementara dada kita tetap rata. Pala kita terlalu nunduk, kita terlalu dekat, silakan. Badan pun kita megahkan. Jadi kalau pun kita taruh di atas taruh gelas, itu nggak bakal tumpah, nggak bakal condong baik ke belakang atau ke depan. Jadi merendahkan. Itu hayat ketika dalam gerakan duduk. Kemudian selanjutnya yang terakhir, salam yang kedua. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Karena itu ada orang yang begitu salam pertama imam, assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam pertama itu assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengikuti assalamualaikum warahmatullahi. Menurut Imam Syafi'i sah sudah. Tapi kalau untuk Imam Hanafi belum sah, kecuali imam sudah salam yang kedua, begitu. Ini ada perbedaannya. Kalau imam salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian makmum, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau Imam Syafi'i, begitu imam salam pertama rukun sudah selesai, maka sudah selesai. Salam kedua menjadi sunnah. Dan kalau Imam Hanafi, salam kedua itu yang menjadi rukun. Ada perbedaan. Ya ini namanya istilah ulama. Kita hormati. Artinya, walaupun ada begitu imam sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ada makmum salam, ada selesai. Kalau Imam Syafi'i sudah salam pertama itu sudah selesai rukun. Sekalipun salam kedua belum diucapkan. Karena itu dari Imam Syafi'i, kalau kita sholat Pak, sholat nih, sudah nanya nih, maka pengen buang angin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentu sah dah, nggak usah ulang lagi. Sah di salam pertama sudah selesai. Sekalipun salam keduanya kita belum, asal di salam pertamanya kita udah. Tapi kalau Imam Hanafi, salam kedua harus selesai. Karena ada keterangan, cuma keterangannya ternyata di situ doi. Jadi kalau seandainya kita sholat, ikutilah sholat imam itu sampai salam yang keduanya. Kalau salam keduanya kita nggak dapat, maka nggak sah sholatnya. Gitu.
kita begitu salam pertama kita sudah bisa ikuti imam. Sekalipun imam belum salam yang kedua. Tapi yang paling bagus nunggu salam yang kedua dari imam. Karena Imam Syafi'i tunggulah salam yang kedua dari imam. Selesaikan sunnahnya sampai selesai, baru kemudian kita mengucapkan salam yang pertama sebagai makmum. Nah, jemaah rahimahumullah, termasuk bacaan amin itu termasuk hayat bacaan. Jadi kalau seandainya idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu kata Rasulullah amin, a-nya panjang 2 harakat, i-nya panjang 2 harakat. Fa innahu yaqulu qala malaikata ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang membaca amin bersamaan dengan malaikat bacaannya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Itu baru ucapin amin setelah imam membaca waladdallin, ada jeda sedikit baru kita baca amin. Kalau dalam kitab Fathul Bari di situ ada penjelasan bacaan Allahumma ghfirli wa liwalidayya amin. Ada begitu. Nanti Pak kalau Bapak sholat di satu daerah ada imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ghfirli rabbi ghfirli amin. Lu pernah saya begitu imam baca Rabbi bisa tapi kita tahu di situ apa namanya begitu, ada kebiasaan Rabbi fil dibaca dulu dalam kitab. Betul itu ada dijelasin tentang bacaan Rabbi fil, cuman nggak disebutin secara jangan dalam arti Rabbi fil baru amin, a-nya panjang, i-nya panjang. Itulah hayat dalam sholat. Nanti ada berikutnya beda gerakan perempuan dan gerakan laki-laki. Ini ada ya? Udah mulai. Bagi kita Pak merendahkan kedua kaki kita sejajar dengan tubuh kita, dengan bahu kita. Tidak terlalu merapatkannya, sejajar dengan bahu kita. Makanya kalau dalam sholat ujung jari ketemu ujung jari kaki ketemu ujung jari kaki, bahu ketemu bahu, kita betul sholatnya. Kalau kita di Madinah, di Mekah ya begitu rapat gitu. Jadi bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, rapat kalau sholat susah. Untuk apa namanya nggak ketemu bahu, nggak ketemu kaki, rapat. Jadi termasuk hayat. Kemudian ketika ruku, bagi laki-laki merengkangkannya dengan rusuknya. Dan bagi perempuan itu menempelkan sikutnya ke dalam rusuknya dalam ruku. Kemudian dalam sujud pun begitu. Dalam sujud kita laki-laki merendahkan tangan kita, sementara bagian mulut kita akan kita tarik ke atas, sehingga kemudian kepala kita, sujud kita betul-betul sampai pada titik sujud. Dan itu harus ketemu tempat sujud. Dan itu termasuk syarat sujud. Jadi syarat sah sujud itu ada 8. Dahi 1, 2 hidung, kedua tangan kita udah 4, kemudian kedua lutut kita udah 6, kemudian jari kaki kita 7 dan 8. Kalau satu terangkat hanya dahi, tapi itu nggak sah sujudnya. Karena itu harus kena tempat sujud. Jadi kemudian bagi laki-laki mengucapkan amin dengan keras, wanita amin dengan pelan. Karena itu nggak boleh wanita lagi sholat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin dengan amin yang keras. Amin kita disembunyikan menggunakan kata amin. Bagi laki-laki kalau imam salah teriak subhanallah. Tapi kalau perempuan dengan terbuka. Sampai situ barangkali karena waktu sudah masuk isya. Nanti kita sambung kembali.
kita maaf. Allahumma qina wa qina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin bagian diberikan selama sudah disampaikan dalam masa tema. Semua apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Kita terima dari mereka sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, demikianlah guys, bantu like, bantu share, bantu subscribe-nya pengajian Masjid Jami Balahul Karim Sidamukti Depok. Sekali lagi bantu share, bantu like, bantu subscribe-nya. Ya guys, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.